Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz selalu berdoa dimanapun anak-anakku berada selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, Ustadz akan menjelaskan tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Tujuan kerjasama ini yaitu untuk meningkatkan jumlah perdagangan dan pertukaran jasa antar negara anggota. Bentuk kerjasamanya diantaranya yaitu yang pertama adalah AFTA. AFTA kepanjangannya yaitu adalah ASEAN Free Trade Area, di mana ini terdapat penerapan tarif khusus bagi barang dan jasa sesama negara anggota ASEAN yang disebut kawasan perdagangan bebas. Yang kedua yaitu IRI. IRI kepanjangannya yaitu International Research Institute. Ini merupakan badan penelitian pada bidang pertanian yang didirikan di Filipina. Yang ketiga yaitu industri bersama. Contoh industri bersama yaitu PUSRI. PUSRI itu adalah pupuk Sriwijaya yang berdiri di Palembang. Yang kedua yaitu OREA, yaitu di Aceh dan Malaysia. Terus pabrik mesin diesel yang didirikan di Singapura. Pabrik Abu Soda itu didirikan di negara Thailand. Nah, selanjutnya yaitu tentang peranan investor atau penanam modal agar menanamkan modalnya untuk pengembangan sektor ekonomi. Contohnya yaitu ini ada investasi asing di Indonesia. Nah, ini pada tahun 2016 yaitu investasi asing yang ada di Indonesia ada Singapura, Jepang, Cina, Hong Kong, Belanda, Amerika. Nah, yang paling terbesar yaitu Singapura. Selanjutnya yaitu membentuk pengembangan kawasan di bidang pariwisata, perkebunan, perikanan, otomotif, dan peternakan. Nah, manfaat dari kerjasama ekonomi ASEAN yaitu diantaranya yang pertama meningkatkan perekonomian negara anggota. Yang kedua, memperkuat ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ASEAN yang kedua yaitu pada bidang pendidikan, yaitu yang pertama yaitu melakukan pertukaran pelajar. Ini contohnya adalah pertukaran pelajar antara Indonesia dan Filipina. Yang kedua, melakukan penyetaraan ijazah di negara anggota. Jadi format ijazah di negara kawasan ASEAN ini memiliki bentuk yang sama. Yang ketiga, membentuk kelompok peneliti. Yang keempat, menetapkan kurikulum berdasarkan prinsip demokrasi, perdamaian, dan HAM. Manfaat kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan yang pertama yaitu pastinya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga kerjasamanya yaitu pada bidang teknologi. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang teknologi antara lain yaitu mengembangkan teknologi pasca panen. Ini contohnya awalnya ini padi dipanen oleh Pak Tani dengan cara diarit. Yang kedua sekarang sudah menggunakan teknologi mesin untuk memanen padi. Yang kedua yaitu membangun jaringan kota cerdas ASEAN atau ASCN atau
ASEAN Smart City Network. Ini tujuannya yaitu untuk meningkatkan penguasaan teknologi negara-negara ASEAN. Nah, ini Top Smart City ini pada tahun 2019 dipegang oleh Singapura yang pertama yang sudah menerapkan jaringan kota cerdas ASEAN. Sedangkan kota cerdas di Indonesia yaitu terdapat di kota Jakarta, Makassar, dan Banyuwangi. Manfaat kerjasama ASEAN dalam bidang teknologi yaitu untuk meningkatkan penguasaan teknologi negara-negara anggota serta memudahkan kegiatan masyarakat. Kerjasama ASEAN yang keempat yaitu pada bidang sosial. Kawasan Asia Tenggara adalah kawasan rawan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan angin topan. Nah, contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial yang pertama adalah memberi bantuan kepada penduduk yang terkena bencana alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Ini contohnya negara Singapura yang membantu Indonesia pada saat gempa di Palu. Yang kedua, bekerja sama dalam memerangi narkoba. Nah, narkoba menjadi musuh bersama negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN bekerja sama untuk mencegah peredaran narkoba serta menangkap para bandar dan kurir narkoba. Manfaat adanya kerjasama di bidang sosial ini antara lain yaitu dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup penduduk negara ASEAN serta dapat membantu para pengungsi dan korban bencana alam. Yang kelima yaitu kerjasama ASEAN pada bidang budaya. Kerjasama budaya ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan budaya dan pertukaran budaya negara-negara anggota. Contoh kerjasamanya yaitu mengadakan pentas budaya nih, mengadakan pentas budaya baik seperti tarian dan alat musik, pertunjukan rakyat, pakaian daerah, kuliner di luar negeri. Yang kedua, mengadakan pameran kerajinan tradisional. Yang ketiga, mengadakan studi banding tentang budaya. Misalnya Indonesia mau menerapkan budaya disiplin. Oleh karena itu, Indonesia bisa melakukan studi banding di negara Jepang. Yang keempat, mengadakan festival bunga untuk menarik minat wisatawan. Ini contohnya pada festival bunga di Chiang Rai, Thailand. Nah, manfaat kerjasama ASEAN di bidang budaya yaitu antara lain yaitu dapat melestarikan budaya negara-negara anggota. Yang kedua, dapat memperkenalkan budaya negara-negara anggota. Yang ketiga, dapat mengembangkan industri budaya dan pariwisata negara-negara anggota. Kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Yang keenam ya. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan yaitu ada 4, yaitu yang pertama adalah JOVAN, yaitu zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas. JOVAN ini kepanjangannya adalah Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Ini merupakan kesepakatan yang dihasilkan pada deklarasi Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971. Terdapat 5 utusan dari 5 negara anggota ASEAN yang menandatangani, yaitu ada Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Rojak dari Malaysia, Carlos P. Romulo dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand.
Isi dari perjanjian Zogwan yaitu adalah keinginan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral. Yang kedua yaitu perjanjian persahabatan dan kerjasama ASEAN, yaitu pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali. Yang ketiga, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir ini pada tanggal 15 Desember 1997 di Bangkok. Yang keempat, pembentukan komunitas keamanan untuk memerangi teroris, yaitu dibentuk pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali. Kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan. Stabilitas keamanan atau stabilitas kawasan diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional tiap-tiap negara anggota. Setiap konflik atau sengketa yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN harus diselesaikan dengan cara damai. Yang ketujuh, kerjasama ASEAN dalam bidang olahraga. Yang pertama ada SEA Games. SEA Games ini adalah pesta olahraga ASEAN yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Ini pernah dilaksanakan di Jakarta dan Palembang tahun 2018. Yang kedua, ASEAN Para Games diperuntukkan untuk atlet yang mengalami cacat fisik atau difabel. Ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Ini juga pernah dilaksanakan di Indonesia, yaitu pada tanggal 6 sampai 13 Oktober 2018. Yang ketiga ada AFC dan AFF, ini yaitu kejuaraan sepak bola ASEAN. Yang AFC itu 4 tahun sekali dan yang AFF itu 2 tahun sekali. Manfaat kerjasama ASEAN di bidang olahraga yaitu dapat meningkatkan keakraban negara anggota melalui kegiatan olahraga. Yang kedua, mengasah kemampuan dan meningkatkan semangat berprestasi para atlet. Ustadz cukupkan sampai di sini, kurang lebih Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.